Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, Jumat 28 Oktober kemarin itu banyak peristiwa lumayan besar ya. Di Patung Kuda itu anak-anak mahasiswa menggelar aksi demonstrasi dalam kaitan 28 Oktober tuh Hari Sumpah Pemuda. Tapi wah, ngeri sekali temanya ya. Udah, kita nggak ngomong itu hari ini, pagi ini ya. Saya mau kutip judul berita dari Newsworthy. Judulnya, RI luncurkan second home visa, Rizal Ramli geram, akal-akalan, potensi alat kecurangan pemilu. Ya, kita tahu hari sebelumnya Dirjen Imigrasi Depkumham meluncurkan apa yang mereka sebut dengan second home visa. Yang intinya dengan second home visa itu orang asing atau mantan WNI, orang asing atau mantan WNI, tetap aja orang asing, bisa tinggal di Indonesia selama 10 tahun. Hebat nggak? Orang asing bisa tinggal di Indonesia selama 10 tahun. Nah, ini yang bikin Rizal Ramli geram. Saya bacakan beritanya ya. Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Rizal Ramli menyoroti Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah resmi meluncurkan kebijakan visa rumah kedua atau second home visa. Hal itu ditanggapi Rizal Ramli melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Rizal Ramli mengherankan hal tersebut di era Joko Widodo. Lanjut. Rizal Ramli juga mengatakan bahwa hal itu seakan-akan hanya akal-akalan saja. Izin tinggal 10 tahun, second home visa ini akal-akalan, ujar Rizal Ramli melalui akun Twitter pribadi miliknya Jumat 28 Oktober. Ya, kalau beritanya menulis seakan-akan akal-akalan. Tapi kalau kita baca langsung cuitannya dari Rizal Ramli, nggak pakai seakan-akan. Kalimatnya izin tinggal 10 tahun, tanda tanya, second home visa ini akal-akalan. Nah, itu di tweet aslinya ya. Kemudian Rizal Ramli menilai adanya pemanfaatan yang berpotensi pada kecurangan untuk pemilu. Kemungkinan besar dimanfaatkan oleh warga RRC untuk kerja di Indonesia, berpotensi alat kecurangan pemilu. Wah, saya bacakan alasannya ya. Sementara itu kebijakan tersebut diketahui tercantum dalam surat edaran nomor bla 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 tahun 2002 tentang pemberian visa dan izin tinggal terbatas rumah kedua yang diterbitkan Selasa 25 Oktober, beberapa hari sebelumnya. Ya, pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Kemkumham Widodo Eka Cahyana mengatakan bahwa tujuan utamanya yakni untuk menarik wisatawan mancanegara dalam menjelang pelaksanaan KTT G20. Menurut PLT ini, Widodo Eka Cahyana ini, pemberian visa second home visa itu untuk menarik wisatawan dalam rangka G20, pertemuan G20 itu November di Bali ya. Ini nyambung nggak sih gitu ya? Nyambung nggak? Ada pertemuan KTT, tokoh-tokoh dunia, kepala negara 20 negara ekonomi besar dunia ya. Walaupun sebagian orang sudah memprediksi akan tidak bisa disebut sukses sehubungan dengan ngototnya Jokowi mengundang Putin, ya kan? Kita tahu Amerika dan Barat menentang agresi serangan Rusia kepada Ukraina ya. Diserang, mau dianeksasi atau apa ya. Nah, itu kan Barat yang dimotori oleh Amerika dan Eropa kan menolak, tidak setuju, dan mereka juga ada tanda kutip mengancam tidak hadir. Jadi kalaupun nanti mereka hadir, para pengamat mengatakan mungkin hanya menteri luar negerinya saja, atau bahkan mungkin hanya para dubes di sini saja. Kalau itu terjadi, wah, itu suatu perhelatan internasional yang sorry ya gagal total ya. Nah ini nih, kalau itu terjadi ya gimana ya? Tadi ada hubungannya sih nggak KTT G20 dengan menarik arus wisatawan?
Kalaupun iya ada hubungannya, ngapain juga sampai dikasih second home visa selama 10 tahun? Emang mau jalan-jalan wisatawan berapa lama bro di Indonesia? Namanya jalan-jalan bos. Namanya jalan-jalan seminggu. Oke, kurang. Gua kan dari luar negeri jauh dari negara anu jauh. Oke, sebulan lah kita akan kasih sebulan lah. Duitnya juga mesti banyak ya, sewa hotel 1 bulan, makan segala macam. Oke, orang kaya 3 bulan lah gitu, udah top banget tuh. Gila, liburan 3 bulan di Bali dan negara di daerah-daerah wisata Indonesia lainnya. Dahsyat. Ini nggak nyambung 10 tahun bisa tinggal hanya untuk keperluan wisata. Walaupun dalam kalimat berikutnya Widodo ini mengatakan bahwa ada mereka bisa berinvestasi, bisa bekerja. Lah kan ngawur, katanya untuk wisatawan. Nah ini saudara sekalian, kalau kita baca tadi seperti kata Rizal Ramli, ini akal-akalan saja, berpotensi bisa untuk mencurangi, memenangkan jago tertentu pada pemilu, pada pilpres, pada pilkada. Aduh, saudara sekalian, apa yang terjadi? Ini betul-betul seru sekali ya. Kita bacakan kalimat Twitternya Rizal Ramli ya. Bener-bener Jokowi sudah keterlaluan dan keblinger. Wah, bahaya kalimatnya. Bang Rizal udah beberapa waktu terakhir ini, Bang Rizal udah beberapa waktu terakhir ini sudah ibarat mobil tuh udah gigi 4 kali ya, atau bahkan mungkin gigi 5 kali. Bener-bener Jokowi sudah keterlaluan dan keblinger, mentang-mentang kuasa, etika, nasionalisme diterabas. Rizal Ramli ngomong nasionalisme apa hubungannya ya? Kita lihat nanti ya. Izin tinggal 10 tahun, tanda tanya, second home visa ini akal-akalan, kemungkinan besar dimanfaatkan oleh warga RRC untuk kerja di Indonesia, potensi alat kecurangan pemilu. Kita mengingat bagaimana beberapa waktu lalu ketika kita digempur oleh COVID 2 tahun yang lalu, kita dipaksa di rumah segala macam, tapi arus datangnya WNA Cina di negeri ini terus bergelombang bagaikan tsunami tak terbendung. Wah, ini kan bukan kita cuma kata rakyat, kata obrolan warung kopi, bahkan para anggota dewan pun sudah menyoroti hal seperti itu. Nah, kenapa menjadi penting ini? Karena ternyata tahun 2021 saja itu statistik Cina penduduknya itu sudah 1,412 miliar, saudara. 1,412 miliar. Satunya bisa bayangkan nggak bagaimana seorang kepala negara bernama Jinping atau siapapun presiden di Cina sana mengurusi 1,4 miliar manusia penduduknya. Menyediakan sekolahnya, menyediakan rumah sakitnya, menyediakan lapangan kerjanya, menyediakan makanannya, minumnya dan sebagainya, listriknya dan 1,4 miliar. Jadi gimana? Ya kebijakan paling simpel, didoronglah mereka yang kita sebut ekspor manusia. Penduduknya diekspor ke seluruh negara. Anda masih menonton barangkali video pendeknya mantan Gubernur DKI Bang Yos ya, Letnan Jenderal Sutioso, mengatakan alhamdulillah saya sudah 50 negara lebih saya kelilingi dan tidak ada satu negara pun di situ yang saya datangi tidak ada penduduk RRC-nya, baik sebagai WNA maupun sudah menjadi warga lokal. Nah, ini cara Jinping, pemerintah RRC untuk mengurangi beban populasinya yang dahsyat luar biasa itu. Bertahun-tahun nambah terus, dan Indonesia membuka second home visa. Oh, dahsyat. Jadi Rizal Ramli mengatakan, saudara sekalian, bener-bener Jokowi sudah keterlaluan dan keblinger, mentang-mentang kuasa, etika, nasionalisme diterabas. Jadi kita kadang-kadang bingung sebagai rakyat, kita mesti bagaimana. Seorang ekonom senior, sangat senior, boleh disebut begawan ekonomi Indonesia, prediksi-prediksinya sering menjadi kenyataan. Bagaimana dia bicara tahun 2015 tentang tentang proyek super ambisius presiden yang akan membangun 35.000 megawatt pembangkit listrik. Rizal Ramli jauh-jauh hari mengatakan ini mubazir, bukan cuma ini akan membunuh PLN karena akan terjadi oversupply dan PLN harus membayar sesuai dengan aturan minimal 73%. Produk swasta harus dibeli, dipakai atau tidak dipakai ya. Kejadian
PLN bangkrut, kemudian kemarin sempat diwacanakan akan rakyat dipaksa punya kompor listrik supaya bisa menyerap produksi PLN. Ini salah urus negara, salah urus manajemen PLN, yang suruh nanggung rakyat. Untung kita bunyi berisik di medsos dan sebagainya, sehingga kebijaksanaan itu ya kita sebut saja ditunda lah, bukan dia batalkan dah kompor listrik yang katanya 1000 watt per tungkunya itu. Gila. Rizal Ramli juga bicara soal Garuda ketika Rini Sumarno Menteri BUMN belanja pesawat berbadan lebar dengan jarak tempuh yang sangat jauh, Jakarta Eropa, Jakarta Amerika, bahwa itu akan membebani Garuda dan akan membuat Garuda bangkrut. Itu menjadi kenyataan. Banyak sekali prediksi Rizal Ramli yang seperti itu, dan dengan kekritisannya, cintanya kepada bangsa, dia melakukan kritik-kritik, memberikan masukan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Pemerintah lewat pejabat-pejabatnya mengatakan kritik-kritik itu penuh kebencian, membuat gaduh dan sebagainya. Kemudian dibantu oleh para buzzernya yang tidak pernah bicara soal substantif. Mereka menyerang pribadi Rizal Ramli sebagai orang pecatan lah, sudah bau tanah, kakek dan sebagainya. Gimana? Memang bernegara itu harus patuh, tunduk, taat. Kalau kita cinta kepada negara kita, kita beri masukan. Pemerintah bener, bagus, kita dukung, kita support, kita bantu. Tapi pemerintah keblinger, ugal-ugalan, ya kita kasih masukan, kritik dan sebagainya. Kalau itu kemudian terjemahkan sebagai ujaran kebencian, penuh syahwat politik, apalagi terjemahannya menimbulkan kegaduhan dan sebagainya. Jadi kembali ke soal second home visa tadi, saudara sekalian, kita berharap betul bahwa ini dibatalkan. Nggak nyambung. Jaka Sembung naik ojek, nggak nyambung, Jack. Jaka Sembung bawa golok, nggak nyambung. Nggak berani gua ngomong terusannya. Menyambut dalam rangka G30 yang cuma beberapa hari, kasih second home visa sampai 10 tahun. Nggak nyambung bro, nggak nyambung. Seperti biasa, saya serahkan kepada penonton Bang Edi Channel untuk menyimpulkan apa yang terjadi terhadap negeri ini. Tapi saya ingin menekankan sekali lagi dalam video-video saya bahwa Indonesia memang tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.